semuanya. Ya ampun, waktu itu cepat sekali ya berlalu. Tiba-tiba kita udah mau masuk akhir pekan lagi aja. Saya Karo selalu menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya ya. Yang pertama sudah hadir ada Bang John. Ini kuasa hukumnya Amarzoni dan juga Dokter K. Hai dokter. Jangan panggil Dokter K atau gimana nih? Kita kenalnya Dokter K soalnya ya. Kita mau tanya seputar kasus yang tengah menimpa Amarzoni begitu ya. Bagaimana komentar mereka terhadap berita kemarin bahwa Amarzoni sudah dibawa ke Nusa Kambangan dan ditempatkannya di lapas yang super maksimum security begitu ya. Tapi sebelumnya kita pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana terjadi dan menuai banyak komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ini dulu ya, flash jawaban dulu dari berita kemarin tentang ramai beredar surat gugatan perceraian Andre Taulani terhadap Erin gitu, yang kemudian ada netizen yang mengaku dia fansnya Andre Taulani yang bisa mengupload itu dan kemudian membagikannya ke sosial media. Dan kita kemarin bertanya-tanya, kok bisa isi gugatannya sudah diupload di Direktori Mahkamah Agung gitu ya. Kan kasusnya masih berjalan. Ternyata kalau menurut pengacaranya Andre Taulani itu adalah isi gugatan yang lama, yang lampau pada saat mengajukan gugatan ke Tiga Raksa, karena sudah diputus ditolak gugatannya, maka itu kemudian arsipnya bisa diupload di website. Tapi tetap belum menjawab pertanyaan. Mungkin kita mesti tanya ke dia, kok bisa tahu nomor pokok perkaranya gitu. Dan hari ini sejatinya ya Allah bahasa aku ya. Hari ini seharusnya adalah sidang lanjutan juga nih. Masih agendanya mediasi dari gugatan perceraian Andre Taulani terhadap Erin, tapi Erin kembali tidak hadir gitu. Dan ini sempat membuat kesal pengacara karena menganggap seolah-olah pihak tergugat itu mengulur-ngulur waktu. Mungkin masih sakit, belum sembuh, masih jet lag loh. Jet lag itu kalau aku aja 3 minggu. Kita langsung aja menuju ke yang berita selanjutnya nih, yang lagi ramai di sosial media adalah kemarin kan kita undang Tengku Dewi ya kan. Tengku Dewi kan cerita tentang postingan-postingannya tuh, curhatannya, kenapa dia konsultasi sama Minola Sebayang, dan cerita dia tentang apa sih, kenapa dia akhirnya menunjuk pengacara gitu untuk urusan co-parentingnya dengan Andrew Andika. Nah ini kemudian menuai reaksi dari Andrew Andika. Ada postingannya Andrew Andika, dia tulis, waduh panjang lagi, ya ampun. Oh ini yang baru. Oh yang baru, oke. Tulisannya gini ya, bismillah, selama ini aib rumah tangga dan aib kehidupan saya dibuka berkali-kali, saya diam. Sedangkan sebaliknya, ia mempunyai aib dan kekurangan dalam rumah tangga dan aib kehidupan pribadinya yang saya tutup-tutupin, dan tidak pernah saya membukanya dan menjelekannya ke publik karena ini untuk kesehatan mental dan kebahagiaan anak-anak saya ke depannya. Oke lah, selama ini saya diam, tidak dilayani, tapi kalau anak-anak saya yang tidak dilayani atau selalu dijadikan konten demi keuntungannya lalu dikembalikan lagi yang mengurus ke pembantunya, papa akan berusaha untuk menangin buat mengurus kalian ya anak-anak kecil. Jadi ini mungkin respon dari Andrew Andika. Sebetulnya responnya ini kurang lebih mirip-mirip dengan jawabannya ke Tengku Dewi. Jadi kalau ceritanya gini nih, kronologinya nih ya kan, kayaknya tuh Andrew Andika sama pasangan barunya itu ngajak anak-anaknya Tengku Dewi dan anaknya itu pasangan barunya itu jalan-jalan. Cuma ada yang lapor ke Tengku Dewi bahwa di depan anak-anak tuh pasangan ini mesra banget. Sementara Tengku Dewi sebetulnya udah berpesan ke Andrew Andika untuk kalau di hadapan anak-anak tuh agak jaga sikap lah, jangan terlalu mesra apa, takutnya itu istilahnya memberikan pemandangan yang membingungkan gitu untuk anak-anak. Dari teguran itu kemudian balasan dari Andrew Andika itu yang membuat Tengku Dewi kesel, karena dia bilang gini ya. Ini dari Tengku Dewi ngomongnya gini, apa sih tuh? Mana tuh? Itu, nih. Dapat laporan kamu bermesraan dengan di depan anak-anak. Tolong jaga sikap ya. Anak-anak masih kecil, mereka belum bisa membedakan situasi seperti itu dan menyangkut kondisi psikologis. Kalau kamu masih ingin ketemu anak-anak bersama, tolong tahu batasannya. Kalau kamu tetap nekat bersikap seperti itu, jangan salahkan aku kalau kedepannya aku tidak akan mengizinkan anak-anak bertemu kamu saat ada Oh, jadi nggak akan mengizinkan anak-anak ketemu Andrew kalau Andrew lagi sama pasangannya gitu kan. Sebetulnya intinya ini bukan soal cemburu tapi soal kenyamanan dan perkembangan anak. Tahu jawabannya Andrew Andika kurang lebih adalah ya kalau nggak ngebolehin ketemu anak-anak, jangan salahin kalau dia nggak mau. Kalau Tengku Dewi tidak memperbolehkan anak-anak ketemu dia, maka jangan minta uang. Tanggung jawab, jangan untuk tanggung jawab. Jangan untuk tanggung jawab.
Ini adalah pertengkaran yang sangat klasik ya antara orang tua yang co-parenting gitu. Gini ya, nih. BTW ini bukti videonya ada, bukan laporan doang. Doi dan itu tidak menjaga sikap di depan anak-anak. Oke. Terus masalahnya apa lagi? Udah gitu aja. Terus Andrew Andika juga. Soal gono gini juga. Andrew Andika sempat di curhatannya dia bilang gini, apa sih gitu? Jangan suka ngecil-ngecilin, ngilang-ngilangin. Andrew Andika kan setiap bulan ada tetap ngasih anak-anak gitu. Dia ngerasa statement Tengku Dewi itu seolah menghilang-hilangkan kontribusinya Andrew Andika setelah perceraian. Dia bilang bahwa gono gini aja aku nggak minta semua untuk anak-anak. Dibalas selama Tengku Dewi ya kan, apaan gono gini apaan kata dia gitu. Bahkan ada masalah uang-uang segala macam. Pas rehabilitasi kemarin Andrew Andika juga pakai uangnya Tengku Dewi katanya gitu. Pesangan ribut. Komunikasi lah makanya. Itu ya. Pentingnya komunikasi. Perceraian itu kadang masalahnya adalah komunikasi. Perceraian itu terjadi kadang-kadang masalahnya komunikasi. Gak tahu aja setelah bercerai juga tetap ada itu masalah komunikasi kalau punya anak. Kayak belajar berkomunikasi dimanapun kondisi. Komentar netizen coba kita baca. Dia aja pacaran mulu, lucu. Yang berikutnya, udah selingkuh, menafkahi sekedarnya, mau nuntut mantan full urus anak 24 jam. Hey, kalau miskin, Oke, lanjut berikutnya. Kayaknya si cewek belum bisa move on. Kalau bisa nyari sendiri, ngapain ngarep nafkah, katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi, sama aja kalau bapaknya kerja, siapa dong yang ngurus anak-anaknya? Pasti babysitter lah, apalagi anaknya masih kecil. Yang berikutnya, oke, gitu. Ada yang nuduh. Ya gitulah. Tapi sebenarnya nih intinya ya, ini dari POV aku ya. Sebenarnya ini masalah persamaan persepsi lah. Kalau sama-sama mengutamakan anak, ya kesehatan mental anak, kondisi anak ke depan, pasti keributan ini tidak terjadi. Aku yakin dua orang tua ini sama-sama ingin yang terbaik buat anak kan. Fokus di itu aja deh. Coba kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat dulu kronologi kasus Amarzoni berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Bang John dan dokter, aku panggilnya dokter K aja ya. Udah viralnya dokter K so. Kita describe foto dulu, kita mau kasih tunjuk ini gitu ya. Ini berita kemarin ya, Amarzoni ditutup matanya gitu ya, dibawa ke Nusa Kambangan naik boat gitu, dan ada video juga ketika dia menuju ke selnya yang super maksimum security di Lapas Karanganyar. Dokter K, yang kamu kan berapa hari sebelumnya gitu kan menjenguk Amarzoni. Terakhir nemenin dia di kejaksaan. Di kejaksaan nemenin. Kamu kalau lihat foto ini gitu, aku nggak berani ngeliat. Kamu nggak berani ngeliat. Kamu sempat ditanya wartawan pada saat itu ketika ada pertanyaan, ada kemungkinan dia dipindahkan ke Nusa Kambangan. Waktu itu kamu masih kayaknya nggak mungkin gitu ya? Ya langsung konsultasi sama Om John karena udah ngeliat berita dari Pak Menteri itu kalau Bang Amar mau dipindahin, itu langsung konsultasi bagaimana Om gitu. Ini gimana kalau ini terjadi, ini terjadi. Gitu. Kamu pada saat itu ketika ditanya wartawan ya pada saat itu kan kamu kayaknya enggak lah gitu. Itu kenapa? Belum ditanya. Belum ada yang tanya. Belum ada yang tanya. Tapi sempat menduga nggak bahwa kasusnya bisa sampai serius ini? Taunya pas di Pak Menteri ngomong gitu aja kan, jadinya langsung konsultasi. Aku apa-apa langsung pasti ngadunya ke Om John. Gimana Om John? Terakhir kamu ketemu nemenin dia pada saat di kejaksaan, kondisi dia seperti apa? Shock, kita berdua benar-benar shock banget gitu karena kita tuh taunya ini kejadian Januari, tiba-tiba Januari 2025 ya. Gitu. Aku juga tahu saat itu kejadiannya gitu kan. Jadi dia telepon, kalau dia bilang aku dibawa kejaksaan, tolong telepon Om John gitu kan. Ya udah aku telepon Om John, ternyata Om John ada sidang kan. Kata Om John, coba kamu yang temenin dulu gitu. Om John cuma pesan jangan tanda tangan apapun kalau belum dibaca atau apalah gitu. Ya udah, jadi saya cuma sebatas. Jadi kejadian ini kan dia di kemarin kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan itu atas kejadian yang terjadi di bulan Januari 2025. Dimana kalau menurut keterangan kepolisian ditemukan sejumlah barang narkotika itu di dalam sel di Rutan Salemba. Iya begitu ya. Kamu tahu kejadiannya, dia yang cerita atau pada saat kejadian itu memang kamu juga terlibat untuk membantu? Dia cerita. Jadi udah lewat tuh ya? Udah lewat dan kupikir udah selesai karena pihak Rutan itu minta keluarganya dan Om John datang karena saya belum keluarganya dia, jadi aku minta tolong adik dan Om John dan saya kebetulan juga hadir. Jadi dipikir saat itu udah selesai ya Om ya. Kenapa berpikirnya udah selesai?
Ya karena udah dipanggil pengacara, terus dia juga udah dihukum secara SOP di Selti 40 hari. Diisolasi ya? Diisolasi itu 40 hari tidak boleh bertemu ya apalah segala macam. Aku pikir udah selesai dan saat itu tidak ada pemberitahuan apa-apa lagi. Tiba-tiba Bang Amar telepon mau dibawa ke kejaksaan gitu. Jadi shock banget kita. Ini ada kabar juga bahwa ini kalau kita dibawa ke maksudnya di Nusa Kambangan itu adalah tempat ibaratnya orang-orang dengan ancaman hukuman yang cukup tinggi ataupun kejahatan yang cukup serius gitu ya. Bang John sendiri melihat ini ada yang bilang ancamannya tuh cukup serius gitu ya, bahkan bisa sampai seumur hidup. Gimana Bang John melihatnya ini? Kenapa dari pihak kejaksaan membawa Amar Zoni ke Nusa Kambangan? Ya kalau saya nengok kan dari konstruksi pasal ya. Konstruksi pasal Amar ini kan ya seperti tuduhan pasal tahun 2003 juga. 2023 kan. Desember waktu itu ya. Jadi ya tidak mengkhawatirkan. Tidak mengkhawatirkan? Ya. Kenapa begitu? Ya karena kan barang bukti juga kan bukannya banyak. Nah, kemudian kan konstruksi pasalnya juga kan ya yang udah kita jalan di persidangan kan bisa kita buktikan bahwa tidak terbukti bahwa dia adalah pengedar pada saat itu ya. Kemudian hukumannya kan juga 3 tahun. 4 tahun kan. 4 tahun. Nah, jadi itu sebenarnya kita nggak mengkhawatirkan sebetulnya kan. Karena suasananya aja yang seperti dramatisir kan. Nah, itu. Jadi ini benar, itu dia masih pada saat kejadian ini masih di rutan, belum dipindahin ke lapas. Udah dipindahin ke lapas Cipinang. Udah dipindahin ke lapas Cipinang pada saat Januari itu. Oh enggak, Januari itu di rutan. Udah masih di rutan. Pas putusan Om kasasi Om ya kalau nggak salah. Itu kan kalau kata Om rutan itu apa sih Om, tahanan sementara. Pas udah selesai dia dipindahin sempat ke lapas Salemba lalu ke lapas Cipinang. Baik, ini kan Amar Zoni juga mengirimkan surat nih ya. Dia mencoba menjelaskan sebetulnya duduk perkaranya, kejadiannya seperti apa gini ya. Dia percaya kebenaran pasti terungkap dan dia mengatakan bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan oleh media. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia bukanlah seorang bandar dan juga bukan pengedar. Dia seorang public figure yang sedang dalam masa pembinaan, berusaha patuh agar cepat segera pulang gitu. Ya, ini dalam kejadiannya, kalau dalam cerita dia kan memang di sel di rutan itu ada 2 orang gitu. Barangnya memang ada di dalam sel itu ya. Gitu. Atau gimana sih itu sebenarnya? Jadi kalau kronologisnya itu kan ada orang yang ditangkap. Oh, ada orang yang ditangkap. Nah, hasil apanya kan ditanya di mana dong barangnya. Oke. Nah, barangnya katanya datangnya dari Amar. Oh, oke. Nah, itulah diketemukan dengan Amar kan gitu. Oke. Jadi awalnya kan dia dibangunkan. Dia kan dalam sel. Nah, dibangunkan sama petugas, dibawalah ke suatu ruangan petugas. Di situ udah ada orang polsek. Oke. Nah, di situ ada 5 orang yang udah ditangkap. Nah, pengakuan dari yang orang ini ada salah satu mengatakan barang itu dari Amar. Oke. Nah, padahal Amar sendiri tidak kenal sama orangnya itu. Oh, kan oke. gitu. Dan barang bukti yang menurut kronologis ini nggak ada satupun yang didapat dari Amar. Oh, barang buktinya tidak ada di selnya Amar. Pada waktu apa itu tidak ditemukan di kamarnya. Tidak ditemukan maksudnya ditangkap dari tangan dia gitu. Nggak ada dari tangan dia. Jadi ini hanya berdasarkan laporan dari beberapa orang. Dan Amar kan di surat itu cerita bahwa ketika dia di sana dia maksudnya dipaksa mengaku, dan pada saat itu dia tidak didampingi oleh kuasa hukum. Jadi pada waktu pemeriksaan itu Amar ini kan dia kan udah berapa kali ya menghadapi masalah hukum, itu dia tahu hak-haknya. Nah, pada waktu itu kan dia bilang saya harus didampingi pengacara saya. Nah, jadi dibilang penyidik itu belum penyidik nggak usah didampingi, itu kan cuma formalitas doang. Ngomongnya gitu. Ya mau dibantu. Nah, jadi ya Amar percaya aja gitu loh. Akhirnya langsunglah diproses verbal. Nah, kata akhirnya ada oknum lah. Ya indikasi tanda kutip ya minta sesuatu gitu. Nanti kita akan ungkapkan di persidangan gitu. Oke, baiklah. Jadi barang ini tidak pernah ditemukan bersama Amar ya? Atau gimana nih? Ya pada waktu kronologis itu nggak ada katanya. Barang tidak ada di dalam kepenguasaan Amar. Waktu interogasi pertama itu. Interogasi pertama. Terus
Ini kan habis itu Amar sempat diisolasi tuh beberapa hari karena kasus ini. Dia cerita juga ke Bang John reaksinya gimana pada saat itu? Ya waktu itu kita kan datang ya ke bagian pengamanan itu. Nah itu katanya memang dia ini diindikasikan memasukkan barang terlarang. Memasukkan. Ya. Kemudian udah dilakukan hukuman isolasi selama 2 bulan. Oke. Nah udah tercatat di buku register. Oke. Nah tapi kan terakhir saya ke Cipinang kan waktu itu saya menanya hak-hak dia dong, asimilasi, remisi ya kan. Dewasa rasa warsa, 17 Agustus. Nah di situ kan kita tengok kan juga dia kan cuma catatan memasukkan barang terlarang, tidak ada kasus yang baru yang timbul yang catatan merah gitu. Nggak ada. Nah, jadi ya waktu itu karena register ini kan masa potong hukumannya tidak ada. Administrasinya itu kan akan berakhir 25 Januari 2006. Nah, selanjutnya dia akan dapat hak-haknya. Remisi. Ya, itu dari keterangan waktu itu kita dapat. Itulah kita selalu bicara di apakah di media bahwa Amar ini ya hak-haknya akan dapat didapatnya 25 Januari 2026. Oke. Jadi ketika tiba-tiba muncul berita nih Bang John, karena muncul berita kan dirilis dari pihak kejaksaan bahwa Amar Zoni ini diduga gitu ya terlibat dalam pengedaran gitu kan, pengedaran narkoba. Padahal sementara kalau dari catatan itu adalah memasukkan barang gitu ya. Nah, Bang John taunya dari mana? Apakah dari berita atau sebelumnya memang sudah ada informasi ke pengacara? Oh nggak ada, kita tahunya cuma Bu dokter yang hubung kita katanya. Bu dokter yang tahu bahkan. Ya, Amar melimpahkan ada perkara P21 tahun 2. Ya, perkara apa? Coba aja cek dulu ke sana, gue bilang. Ya secara resmi kita kan nggak ada dikasih tahu, gue bilang. Nah, coba Ibu dokter cek sana persoalan apa. Saya kan lagi sidang di jauh, gue bilang kan gitu. Oke, jadi ceritanya ke dokter ya pada saat itu ya. Pada saat mau dibawa, dia telepon lewat petugasnya kayaknya. Aku dibawa kejaksaan gitu, tolong kabarin Om John gitu. Kamu datang ya ke sana. Ya udah aku telepon Om John nggak bisa. Ya udah Om nggak apa-apa biar aku yang datang ke sana. Dokter ini kan sering menjenguk Amar tuh kan rutin ya gitu. Sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah ada cerita bahwa ini ada kasus yang sedang bergulir. Ya kasus itu saya pikir udah datang kan karena pihak rutan itu memanggil adiknya Bang Amar secara keluarga ya gitu. Om John. Itu kan di Januari kan? Iya. Sesudah itu dari Januari sampai Oktober kan berita muncul Oktober nggak ada apa-apa. Nggak ada. Makanya kita berdua shock banget pas ketemu di kejaksaan. Kok gini sih? Amar pernah mengaku nggak bahwa benda yang ada di istilah tadi memasukkan benda itu adalah benda dia? Nggak pernah ada pengakuan apa-apa. Oke. Jadi ini langkah hukum selanjutnya menunggu menunggu persidangan begitu ya Bang John? Ya langkah hukum kita kan karena kan kita lihat ya secara hukum beracara ya kan ada kecatatan ya proses verbalnya BAP-nya nggak ada di dalam pengacara. Kemudian kan seseorang dijadikan tersangka itu kan harusnya ada SPDP diberikan ke dia dan keluarganya atau pengacaranya. Ini nggak ada yang terima satu. Ini kan nggak ada. Ya udah kita tahu aja P21 tahun 2 aja baru. Jangan keluar yang tahu. Ya ini kan ada. Kalau saya tengok dari kronologis ini ada bersesuaian kayaknya mungkin ya bisa aja kan indikasinya karena minta sesuatu nunggu-nunggu nggak ada. Wah tiba-tiba kasus dilimpahkan kan gitu. Nah kan aneh kan perkara ini kan yang nangani cuma polsek loh. Berarti kan perkara kecil. Nah ini yang kita sayangkan juga kok seolah-olah perkara ini perkara seperti adik Budiman gitu loh. Sampai dibawa seperti Hambali ya. Hambali kan kita tengok itu ditangkap di polisi Amerika ya. Ya ditutup mukanya apanya. Ya kan menurut saya itu kan berlebihan juga. Harusnya kan yang begini-begini koruptor yang triliunan loh. Yang dibikin begitu jadi kan akhirnya kan negara ini nggak ada pasti koruptor ketakutan semua nih kalau berlaku seperti Amar ya. Ini kita lihat ini seperti apa sih support dukungannya Dokter Kagya selama ini gitu. Ini padahal kenalnya juga baru ya kan sebetulnya dari Agustus 2024. Dekat itu dari Januari bersamaan juga dengan kasus ini. Desember sih. Desember udah mulai lebih intens. Kamu melihat Amar itu seseorang ya sebagai manusia yang sebenarnya juga punya masalah, ada sakitnya juga gitu ya.
tapi dia juga ada kemauan untuk bisa melewati masalah ini. Jadi kamu lihat memang dia itu di dalam mungkin secara batinnya ada. Secara batin, secara mental dia mau banget berubah sih. Kamu bilang di situ dia adalah ada kesakitan gitu. Oh ya pasti. Apa sih kalau? Ya banyak lah. Aku nggak bisa ngomongin di sini. Jadi ada luka batinnya. Banyak sih. Dari masa kecilnya dia sampai dia berpisah itu luar biasa sih lukanya. Gitu. Terus kamu sendiri kan mendampingi nih, istilah sering menjenguk gitu. Kamu sempat bercerita bahwa kondisi Aman, Bang John juga sempat bercerita kondisi Aman semakin membaik gitu ya, hidupnya lebih sehat. Emang seperti itu kan? Setelah kejadian Januari itu dia benar-benar berubah banget. Dia benar-benar bertemannya juga sama, ya maksudnya lebih orang-orang tua gitu, lebih ke masjid, acara di masjid gitu, pengajian di masjid. Seperti itu benar. Iya. Dia setiap jadwal maghrib atau isya gitu dia selalu azan di lorongnya dia. Kalau masjidnya lagi ditutup ya ditutup gitu. Jadi kamu melihat bahwa sebenarnya dia dari kemauan untuk berubahnya juga banyak banget sih. Aku mau nanya ke dokter Kak ya. Ini kan kalau lihat Amar jatuh ke lubang yang sama tuh kan berkali-kali dalam waktu yang dekat gitu. Banyak orang bertanya, kok mau sih masih dekat sama Amar, nggak ilfil kah gitu? Enggak lah, kan Amar manusia juga. Dia bukan seorang penjahat, dia cuma penyalahguna narkotika yang harus diobatin aja. Aku dokter, pasien sakit, masa dimasukin ke dalam rutan yang harus diobatin dan disembuhkan gitu. Ini kan banyak dugaan-dugaan apa mungkin Amar tuh deketin hanya karena ada maunya juga sama dokter Kak, ada ATM berjalan gitu. Ada seperti itu nggak sih? Kelihatan uangnya banyak ya ATM berjalan. Enggak lah, emang dari awal kan emang kenalnya tuh dari Adit, terus bisnis. Nah pas dikenalin sama Adit, Amar tuh banyak meluangkan ide-ide buat bisnisku sama Adit. Jadi makanya aku lebih sering berdiskusi sama Adit gitu. Yang jalanin di luar kita sama Adit gitu. Tapi pernah dimintain tolong jualin apa? Kalau itu emang dari aku sebenarnya. Aku kan ada bisnis properti aset kan yang beredar di sini, aset berlian. Jadi aku kan kadang kunjungan sama temen kan. Nah, kadang temen suka ngobrol, oh ya udah kata Amar coba aku tawarin aja ke temen-temennya. Istilahnya dia pengen berguna juga Kak di dalam gitu. Oke, emang aku sih bantuin jualin asetnya Amar gitu. Oh enggak, asetnya teman-teman aku. Kadang aku nggak pernah sendiri soalnya kalau kesana. Oh, jadi kayak perantara jualin barang gitu. Emang mau jual rumah apa sih? Minta duit gitu pernah nggak sih? Nggak pernah sama sekali. Minta duit ke? Dia harga dirinya tinggi loh. Harga dirinya tinggi, jadi nggak pernah minta duit, minta tolong apa? Kalau bener-bener misalkan dia telepon adiknya nggak diangkat, baru pasti. Dan alhamdulillah aku emang orangnya peka gitu. Jadi aku tahu dia nggak akan berani minta. Karena aku bilang Amar tuh laki-laki yang berharga diri tinggi menurutku. Gak pernah minta duit, minjem duit, enggak, tolong jualin apa-apa. Enggak, justru aset-asetku yang ditolongin jual sama dia. Maksudnya aset-aset temanku ya, bisnis properti itu. Oke, baik. Nah, jadi kamu tuh hubungannya sama Amar? Sekarang? Ya lebih ke intens lah, lebih kan kita juga udah hampir setahun kan. Jadi ya shock banget sih, udah mau bebas Januari ini Om ya. Tahun depan ya harusnya ya. Oke. Nih, nah selanjutnya nih, ini kan kemarin juga sempat ada rame ini dengan Seda Salim ya. Seda Salim kan sempat cerita ya, dia di awal-awal juga sempat memberikan dukungan ke Amar. Ini pada saat rame gini, kamu sempat nanya juga nggak sih ke Amar, Seda Salim itu siapa dalam kehidupan Amar? Jadi kan aku dekat Agustus ya, September, Oktober itu aku emang bilang nggak usah dipublish lah, aku deket atau apa gitu ya. Aku nggak tahu kalau kakak itu jenguk, ya udah gitu aja. Udah itu aja aku tahunya gitu. Itu aja tahu. Dan kemudian baru setelah kakak itu jenguk, baru Amar tuh mengenalkan aku dengan Om John. Om ini dokter yang selama ini ngurus aku gitu. Oh gitu. Oke. Jadi cuma dari situ doang. Jadi Amar ceritanya Seda itu teman gitu. Terus kan ada sempat nih rame sampai mau minta somasi karena dianggap ada pencemaran nama baik yang dilakukan dari pihak kamu. Setelah yang berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Nusikat.